Eh, Dobry Den. Ya. Jadi teman-teman, eh, untuk video-video yang kali ini yang selalu menyapa teman-teman ya dengan kata-kata Dobry Den, Ahoy seperti itu ya. Karena Dobry Den, Ahoy itu bahasa Ceko teman-teman. Nah, hari ini cuacanya lagi mendung ya. Ini tadi hujan gerimis ya. Hujan gerimis. Dan hari ini hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu yang kan libur di pabrik, nggak kerja gitu. Nah, di video kali ini yang mau ya berbagi sharing ya, masih di seputaran negara Ceko ya. Nah teman-teman, dari video-video yang tiang bikin ya, itu di channel tiang, yaitu di Nguranati channel di YouTube, itu ada sih beberapa temen ya yang komentar ya. Artinya temen di ketemu di komentar di channel tiang itu, dan mereka itu sedang lagi berproses lewat agensi ya, dan bertanya tentang di negara Ceko di bulan ini ya. Sekarang kan bulan November, jadi bulan November itu mereka itu ngeplay visa dia, ngeplay visa ke kedutaan besar Ceko yang ada di Jakarta. Seharusnya sih periodenya itu di bulan Oktober. Nah, semenjak di bulan Juli kemarin tuh molor. Terus untuk bulan Oktobernya juga molor seperti itu. Jadi di bulan November. Nah, setelah ngeplay visa lewat email ya, itu biasanya teman-teman itu kita terima email balasannya itu 1 minggu atau 7 hari. Tapi kemarin itu mereka 3 hari sudah dapat balasan. Jadi berarti tidak mesti harus 7 hari seperti itu ya. Dan ada yang dapat, ada yang enggak seperti itu. Bahkan ada yang sudah dapat jadwal, setelah dicek kelengkapannya itu juga mungkin ada yang kurang, akhirnya di cancel juga seperti itu. Nah teman-teman, bagi yang berproses untuk ke negara Ceko memang harus sedikit bersabar ya. Kenapa? Ya karena untuk proses ke negara Ceko itu memang aturannya menurut dia mungkin agak ketat ya. Bagi teman-teman yang mungkin nggak sabar pingin istilahnya cepat-cepat ke sini, nah itu tantangannya seperti itu ya. Kita berpikir logis saja ya, karena ini kita prosesnya itu resmi ya, resmi. Jadi ya wajar lah agak ketat. Beda kalau prosesnya nggak resmi kayak kemarin yang banyak-banyak viral itu kan, prosesnya cepat itu, katanya gajinya besar seperti itu. Tahu-taunya kemana? Ke Kamboja seperti itu. Nah itu cepat ya. Nah teman-teman sebaiknya berpikir positif saja ya. Ya namanya berproses ya. Ya memang sih untuk berangkat ke Ceko ini menurut tiang itu kayak keberuntungan seperti itu ya. Artinya untung-untungan seperti itu. Nah kalau tiang bersyukur sekali ya, bersyukur sekali, astung kare ya. Nah tiang termasuk cepat teman-teman ya.
Tuhan masih ada untuk Tiang. Jadi Tiang begitu ngajuin ngeplay visa ya, itu langsung dapat jadwal. 1 minggunya Tiang dapat informasi, Tiang dapat jadwal seperti itu. Nah, bahwa Tiang udah dapat jadwal, waktu itu Tiang bulan Januari, terus di bulan Februari Tiang dapat jadwal tanggal 28. Tanggal 27 Tiang ke Jakarta. Tanggal 28 Tiang berproses. Setelah selesai, 3 bulannya udah selesai visanya. 3 bulannya itu sekitar bulan Maret, April, bulan Mei, bulan Juni Tiang ke sini. Nah teman-teman, jadi yang teman-teman anggaplah belum beruntung seperti itu, ya sebaiknya sabar aja. Yang penting tempat kita memasukkan, artinya berangkat ke Ceko itu lewat agen yang resmi ya. Memang seperti itu. Dan nanti teman-teman yang belum dapat jadwal untuk periode terakhir, ini periode terakhir untuk di tahun 2025 ini, ya nanti di Januari ada lagi seperti itu. Nah, tunggu aja teman-teman. Ya. Nah, terus untuk di negara Ceko yang akan cerita juga sedikit. Nah, teman-teman, sekarang ini tanggal 16 November ya. Tanggal 16 November 2025. Nah, besok hari Senin tanggal 17 November. Nah, ternyata teman-teman, untuk di negara Ceko tanggal 17 November itu ada namanya hari libur nasional. Jadi bos Tiang bilang besok libur nasional, nggak kerja, jangan ke pabrik. Jadi sekarang hari Minggu libur, besok hari Senin libur juga seperti itu. Tapi bos Tiang bilang walaupun libur, Tiang tetap digaji. Artinya karyawan semua tetap digaji 8 jam seperti itu. Karena itu memang aturan pemerintah di sini seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya Tiang tahu situasi kerja di negara Ceko, aturan-aturan kerja dari pemerintah Ceko. Ya, kalau dipikir-pikir, Tiang itu merasa sebagai karyawan ya, diperhatikan lah, walaupun sebagai karyawan ya, untuk di negara Ceko seperti itu. Ya gaji ya cocok lah seperti itu. Walaupun libur ya, asalkan libur nasional, itu ternyata kita tetap digaji teman. Seperti itu. Terus gini lagi teman-teman. Nah, ternyata yang baru dapat info nih tentang pekerjaan di Ceko ini. Ternyata kerja di Ceko nih itu ya, kita ternyata maksimal kerjanya harus maksimal 12 jam. Tapi kerjanya itu standarnya 8 jam teman-teman. Bisa mengambil lembur kalau perusahaannya menyuruh lembur ya. Tapi maksimal totalnya itu kerjanya itu 12 jam. Lebih dari 12 jam tidak boleh. Nah, karena sempat teman Tiang ya kerja di pabrik. Nah, mereka kerja dari jam 6 pagi. Terus dia lembur ya sampai jam 5 sore. Nah, ternyata di tempat mesin pres itu, itu biasanya di mesin pres itu 3 orang yang handle mesin itu. Yang satunya
nggak kerja seperti itu. Nah ceritanya bukan cerita. Nah jadi teman saya ini udah mau pulang nih jam 5, dipanggil lah dia sama itu dah yang 2 orang tuh, ayo lembur yuk gitu. Nah teman tiang niki mau dia dapat penghasilan lebih lah seperti itu. Nah sedangkan yang kerja itu, yang handle mesin press itu kan kerjanya mulai jam 10 ya, karena dia sampai malam dia waktu itu, karena mesin ada 2 rusak 1, sedangkan bahan tuh banyak seperti itu, bahan yang dipress banyak, jadi biar sampai malam lah, paginya udah ada. Terus yang shift malam lah, saya bilang itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Nah teman saya sama tiang kerjanya dari jam 6 ya, 6 pagi, dia jam lembur 2 jam, jam 5 pulang dah. Nah teman tiang ini diajak, artinya dia mau gitu, berarti dia lebih dari 12 jam kerja jadinya gitu. Nah manornya tahulah bahwa teman tiang ini lebih dari 12 jam. Dia dimarahi itu teman yang ngajak, teman tiang ini, nggak boleh gitu, ini siapa yang ngasih lembur lebih dari 12 jam, itu nggak boleh, nanti kalau terjadi resiko, nah gitu dia, kalau terjadi resiko kecelakaan itu kan ada asuransi, masing-masing karyawan, aturan di pemerintah di sini ada asuransinya seperti itu. Itu kalau terjadi resiko kecelakaan, itu akan asuransinya bertanya dia dari jam berapa kerja, jam berapa kecelakaannya, ditanyakan detail sekali. Kalau nanti keterangannya tidak melenceng, nah itu nanti perusahaannya yang nanti kena masalah, bisa-bisa ditutup. Nah segitu ketatnya aturannya di sini, dan itu aturan itu untuk kebaikan bersama lah seperti itu, dan bagus seperti itu. Nah itu jadi makanya bisa lembur tidak boleh lebih dari 12 jam. Berarti kalau dari jam 6 pagi, nah rata-rata sih jam 6 pagi ya kerja, kalau masuk pagi. Kalau jam 6 pagi kerja, kalau kita lembur 12 jam berarti sampai jam 6 sore seperti itu. Nah seperti itu. Kalau dia nggak sampai jam 6 sore, yang sampai jam 5 berarti setara dengan 11 jam. Berarti dihitung 10 jam, karena yang 1 jamnya itu istirahat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi agak ketat ya, makanya wajar lah kalau seandainya yang berangkat ke sini itu, ke Ceko ini diajuin itu, kita masukin data-data itu ke kedutaan besar Ceko itu datanya itu kirim ke negara Ceko teman-teman. Nah itu informasi yang dapat ya. Ya kalau semama ada senior yang ini ya mungkin mohon maaf atas kekurangannya ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi datanya dikirim, dan kalau sudah valid itu ya, kelengkapannya itu baru diterbitkan. Dan itu pun kalau datanya ke sini itu ada petugas yang terkait yang akan ngecek langsung ke pabriknya. Dan banyak lagi kasusnya, mungkin kalau waktunya terlalu banyak dia akan bikin video yang kedua ya. Nah itu waktu jeda waktu videonya terlalu banyak, karena terlalu banyak kurang bagus juga. Nanti ada sesi keduanya seperti itu. Nah jadi teman-teman, nah aturannya seperti itu. Tapi ya enaknya di sini teman-teman, kalau kita sudah kerja di sini ya, sudah nyampe di sini, sambil lihat pemandangan. Backgroundnya bagus tuh, bagus tuh berdua. Kalau sudah di sini teman-teman, nah di sini aturan kerjanya itu tidak memandang umur teman-teman. Sampai umur berapapun teman-teman kalau bekerja di sini, kalau sudah masuk ke sini ya, asalkan sudah diterima dan masuk kerja di sini di negara Ceko,
bisa teman. Yang penting teman-teman masih sehat, masih kuat, masih mampu seperti itu. Dan perusahaannya masih senang sama kita udah mempekerjakan. Dan ada lagi teman-teman, ada teman yang dari aslinya dari negara Ceko. Setelah Tiang sempat ngobrol sama mereka itu ada umur 61 udah pensiun. Kalau di Indonesia kan umur 60 ya kalau nggak salah ya, udah pensiun. Tapi di sini umur 61 masih bekerja, dia semangat sekali dia seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi agak ketat ya, agak ketat deh aturan di sini. Nggak apa teman-teman, ya kalau teman-teman masih berharap untuk bisa bekerja di negara Ceko, sabar aja. Jadi tunggu aja. Kalau memang teman-teman berjodoh bekerja di sini di negara Ceko, saya yakin jalan pasti ada seperti itu. Dan yang bersyukur sekali ya, bersyukur yang sekali yang bisa bekerja di sini ya. Ya mungkin ada beberapa video yang upload dan juga ngomongin masalah yang sebelumnya ya, yang memang terpuruk, memang susah sekali teman-teman kalau kita tidak punya uang seperti itu ya. Kan banyak bilang uang bukan segalanya ya, apa ya namanya itu, tapi segalanya butuh uang seperti itu. Karena dengan kita punya uang dalam konteks positif ya, kita nggak sombong, nggak gitu ya, semua akan baik sama kita seperti itu. Kalau kita punya uang, semua akan baik sama kita. Jadi jangan bilang uang bukan segalanya. Dengan uang kita bisa membantu banyak orang seperti itu kan. Kita bisa membantu diri sendiri, apalagi yang orang Bali ada upacara adat banyak. Dengan uang kita bisa berian, dengan uang kita bisa membantu orang, dengan minimal kita bisa membantu diri sendiri dulu ya. Karena kalau tidak punya uang, ngomong pun susah. Seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat untuk berproses ya, bekerja di negara Ceko ya. Ya mudah-mudahan dia berdoa untuk teman-teman yang masih berproses, jangan putus asa, jangan menyerah, jalani aja prosesnya ya. Kalau kan 1 tahun ada 4 periode. Kalau di periode pertama belum dapat, ya kita ulang lagi. Periode kedua belum ada, mungkin belum berjodoh, periode ketiga seperti itu. Ya, jangan putus asa teman-teman. Karena putus asa pun teman-teman ngambul lah istilahnya, atau memutuskan tidak jadi. Terkecuali mungkin ada jalan ke, ya kalau mau kerja ke luar negeri ada jalan ke tempat lain, ya nggak masalah. Dan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ya itu teman-teman, nantikan video yang selanjutnya ya, sesi selanjutnya. Tetap semangat untuk merubah keadaan ya, ekonomi kita, biar kita bisa membantu diri kita sendiri, biar bisa kita membantu orang-orang yang kita sayangi. Salam rahayu dengan Tiang Pangurah dari daerah Semina, negara Ceko.